Kalau saya deteksi dari wajah panjenengan ya, Gubernur Kalimantan, jenengan ini sukanya merayu istri orang, nidurin istri orang. Gubernur binatang sampean itu. Buat Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud. Saya orang warga Jawa Barat, keluarga saya di Jawa Barat, tapi saya bekerja sudah 20 tahun berada di Kalimantan Timur, Samarinda. Jadi pernyataan Anda di dalam suatu kegiatan bersama Gubernur KDM dan Gubernur se-Indonesia yang menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat itu hanya gubernur konten. Nampaknya wajah Anda itu wajah seperti yang iri hati, dengki, ya. Karena saya tahu sendiri pembangunan di Kalimantan Timur seperti apa, ya. Anda sama-sama dengan KDM, bergerak sama-sama dengan KDM menjadi gubernur yang baru terpilih. Artinya Anda harus bersatu dan mengadu di dalam program-program pemerintahan Anda sendiri, ya. Apa yang bisa dibanggakan? Saya sebagai warga Kaltim, ya, tahu banget, ya, pembangunan yang ada di Samarinda. Kotanya saja kumuh, jalan-jalan banyak yang nggak beres, itu baru dalam kota. Mau jalan ke Bontang, mau jalan ke Sangatta, mau jalan ke Balikpapan juga jelek. Tol yang Anda bangun juga jelek, tidak berkualitas sebagai jalan tol yang baik. Jadi apa yang harus kamu sombongkan? Ya, itu sama saja menampar, ya, warga Anda sendiri. Saya sebagai orang yang bekerja di Kalimantan Timur, ya, kecewa dengan pernyataan Anda. Kelihatan Anda itu adalah iri dengki. Dan kami tahu pemilihan pilkada Anda juga tidak bersih-bersih amat, ya. KDM tidak. KDM itu memang dari dulu, dari 5 tahun, 6 tahun yang lalu dia sudah berkonten di YouTube, di medsos. Kalau dia bagus, kenapa tidak Anda ikuti? Ya, saya pesankan saya kepada warga Kaltim, pintar-pintar dan cerdas di dalam menilai hal ini, sehingga kita tidak diporak-porandakan kebersamaan dan persatuan sesama anak bangsa. Ya, lebih cerdas. Semoga Kaltim maju, Jawa Barat maju, Indonesia hebat. Bukan saling iri dan dengki di dalam urusan pembangunan di daerah masing-masing. Salam kompak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk semua masyarakat Kalimantan, khususnya Gubernur Kalimantan yang telah menghina Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sampeyan itu tidak pantas dipanggil gubernur, nggak pantas jadi gubernur. Karena dari omongan panjenengan, ya, tidak sesuai, tidak etis. Seorang gubernur omongannya kayak gitu, menjelekan sesama gubernur. Cobalah sampean belajar introspeksi diri dengan kesalahan panjenengan. Sekarang nama Kalimantan gara-gara ucapan kamu gubernur gancuk, cemar. Gara-gara kamu menjelekkan nama baik Kang Deddy Mulyadi, kamu katakan gubernur konten. Sekarang nama Kalimantan cemar gara-gara sampean. Lebih baik sampean nggak usah jadi gubernur, ya. Lebih baik jadi seperti saya, gelandangan sampah dunia. Nah itu. Seorang gubernur seharusnya itu bisa mawas diri, menjaga antara satu dengan yang lain, persahabatan dan persaudaraan, ya. Dieratkan hubungan antar gubernur. Bukan malah menjatuhkan nama baik, bukan malah menjelekkan nama baik, bukan. Sampai gubernur atau bukan? Kalau saya deteksi dari wajah panjenengan, ya, Gubernur Kalimantan, jenengan ini sukanya merayu istri orang, nidurin istri orang. Gubernur binatang sampean itu. Pedas nggak kira-kira? Ini mata malaikat Banyuwangi. Tidak akan takut dengan siapapun. Kalau sampean sudah salah, sampai dimanapun saya berani. Ya, hati-hati. Tolong, kalau bisa jenengan minta maaf dengan Gubernur Jawa Barat, itu lebih bagus, lebih sopan, ya. Salam santun Putra Banyuwangi. Wow, luar biasa guys ya. Bagaimana netizen ini begitu frontal, keras dan sadis, barbar dalam membela Kang Deddy Mulyadi.
Oke guys, seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu yang lalu Kang Deddy Mulyadi pernah disindir oleh Gubernur Kalimantan Timur, di mana Kang Deddy ini disebut sebagai gubernur konten ya. Kalau menurut saya secara pribadi, gubernur konten itu bagus guys ya. Konten, konsisten dan kompeten. Dan dengan adanya konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi ini, itu membuat beberapa pihak, terutama para elit-elit guys ya, merasa risih, merasa tidak nyaman ya. Jadi mereka merasa bahwa rakyat ini disuguhkan dengan konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi, itu membuat mata mereka tersadarkan. Oh ternyata gubernur harus gerak cepat seperti ini. Gubernur harus mengurus hal-hal seperti ini. Gubernur harus menjaga kedekatan dengan masyarakat, mengayomi rakyat kecil, membantu dan menolong serta memberi perhatian penuh kepada masyarakat. Nah, itu yang membuat mereka was-was, membuat mereka khawatir. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat-sifat atau hal-hal yang seperti itu. Mereka tidak menyayangi rakyat, mereka malah menjaga jarak dengan rakyat. Dan kalau untuk mengurus suatu persoalan atau permasalahan, itu lebih doyan diwakilkan, ya, atau tinggal mengutus para utusannya. Berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi, beliau menjadi aktor utama, beliau menjadi peran utama, garda terdepan dalam membenahi atau memberesi setiap permasalahan atau persoalan yang ada di Jawa Barat. Ya. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh gubernur-gubernur yang lain, sehingga mau tidak mau mereka berusaha membangun opini halus untuk ya itu tadi ya, sekedar merendahkan ataupun menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, tidak semua gubernur seperti itu ya. Ada juga gubernur yang memberikan dukungan serta meniru atau meneladani apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Pak Gub, Toboko lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat, siswa-siswi tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Cak mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya, satu hal yang baik ngapuidak kita duplikasi Gubernur Jawa Barat KDM itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak berSIM, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi, kemudian akan jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan, dan tidak ada jarak antar si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu, dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini, setuju tidak kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM, boleh komen di sini insya Allah. Wow, alhamdulillah guys ya. Akhirnya ada gubernur yang menurut saya ini baru gubernur ya, gubernur yang cerdas, gubernur yang bijak ya. Ini adalah gubernur Bengkulu guys. Jadi mungkin beliau ini mendengar atau menyaksikan konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi, dan juga melihat bagaimana kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang dimana beliau mengeluarkan aturan agar anak-anak sekolah itu diwajibkan untuk berjalan kaki ya. Nah inilah yang sedang coba diduplikasi atau ditiru oleh gubernur dari Bengkulu. Nggak apa-apa guys ya, kalau gubernur-gubernur lain mau meniru atau mau menduplikasi kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, itu sangat bagus. Artinya ketika ada sesuatu yang baik ya, coba diterapkan juga di daerahnya masing-masing. Jadi bukan nyinyir seperti gubernur Kalimantan Timur guys ya. Namun ketika ada gubernur dari wilayah lain melakukan hal yang luar biasa, itu bermanfaat untuk rakyat, ya tidak ada salahnya, tidak perlu merasa gengsi, tidak perlu merasa malu untuk meniru atau meneladani apa yang sudah diterapkan kebijakan yang bermanfaat tersebut ya. Jadi poin plus nih ya untuk gubernur dari Bengkulu, artinya gubernur ini tidak malu-malu, tidak gengsian, dia mau menerapkan apa yang menurut dia itu merupakan hal yang bagus atau hal yang baik bagi anak-anak sekolah. Nah guys, ini tinggal gubernur-gubernur lain ya, saya belum mendengarkan, terutama atau terkhususnya gubernur dari Nusa Tenggara Timur ya. Jadi gubernur dari Nusa Tenggara Timur, luangkanlah waktu Anda. Kalau bisa Anda juga menyaksikan konten-konten dari Kang Deddy Mulyadi, Anda juga mendengar ataupun melihat kebijakan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, sehingga Anda bisa aplikasikan itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Agar apa? Agar rakyat NTT ini bisa bangkit dari keterpurukan, dari kemiskinan, agar bisa lebih maju dan bisa lebih sejahtera ya. Jadi untuk gubernur NTT nggak perlu malu-malu, tidak perlu Anda gengsi. Kalau kita meneladani atau mencontohi hal yang baik, menurut saya itu bukan merupakan hal yang salah.
Oke guys, kita reaksi dulu komentar dari para netizen berikut ini. Deddy Mulyadi, gubernur konten, tepat sekali. Dan saya setuju dengan statement itu. Tapi bayangkan, andai semua gubernur seperti Pak Deddy Mulyadi dan itu dikontenin, bayangkan, kita sebagai masyarakat akhirnya tahu apa yang dia kerjakan. Jadi kita tahu nih, mereka ini ngerjain apa sih? Anggaran ini lari kemana? Jadi jelas transparansi seperti apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi. Itu contoh yang baik. Gimana menurut kalian netizen? Coba komen. Buat para netizen dimanapun berada yang dalam setiap waktu memberikan supporting pada saya untuk terus mengembangkan pikiran, gagasan, dan tindakan yang nyata, terukur, berdaya guna, dan berhasil guna bagi kepentingan bangsa, saya mengucapkan terima kasih ya. Tanpa Anda semua saya bukan apa-apa. Kemudian juga saya sampaikan mengenai kalimat gubernur konten dari Pak Rudi Masud, sahabat saya, gubernur Kalimantan Timur. Itu sebenarnya tujuan awalnya dia itu ingin muji saya. Jadi tidak ada tujuan memberikan stigma negatif. Karena saya tahu beliau sejak dulu sahabat saya di Partai Golkar dan sampai hari ini masih bersahabat dengan baik, bahkan sering memberikan supporting semangat pada saya untuk terus mengembangkan pikiran dan gagasan. Jadi kalimat awalnya begini, Kang Deddy gubernur kontennya top. Tujuannya adalah konten-konten Kang Deddy itu top sebagai gubernur. Jadi bukan tujuannya menyatakan bahwa saya gubernur konten. Sebenarnya itu. Jadi sehingga waktu itu saya jawab, nggak apa-apa saya jadi gubernur konten, tapi kontennya menurunkan biaya iklan dari 50 miliar ke 3 miliar. Dan saya sampaikan, biaya iklan 50 miliar, 3 miliar itu nggak ada kaitan dengan saya. Itu adalah kontrak kerjasama antara Dinas Informasi dan Komunikasi dengan kalangan media. Saya sendiri tidak menggunakan alokasi itu sama sekali. Gak ada kaitannya alokasi itu dengan konten-konten yang saya miliki. Konten saya miliki mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Sekali lagi mandiri, tidak menggunakan dana APBD. Terima kasih ya, salam untuk semuanya, sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah, gubernur baru, yang gubernur yang mana-mana yang baru. Bener, jangan diadain jalan-jalan, sekolahan mah yang kagak punya duit bagaimana? Seperti saya, cucu saya nggak punya duit, orang nggak punya. Kan jalan-jalan mesti pakai duit katanya gope, 1.700.000, kagak punya duit, bayinya juga kagak ada apa ya namanya itu siswa-siswa apa tuh saya kagak ngerti lah. Ya mendingan jangan diadain dah di sekolahan. Apapun udah sekolah aja gitu, udah jangan ada jalan-jalan, jangan ada apa-apa. Kalau punya duit orang tuanya, kalau kagak, saya banyak, cucu saya 11, 12, saya udah tua, cucu saya banyak. Tapi kalau orang tuanya pada punya duit buat jalan-jalan, buat beli beras juga susah, buat belanja susah, apa mahal. Udah jangan diadain jalan-jalan. Bapak gubernur benar, Bapak gubernur baru sip, gubernur sekarang sip. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan dana hibah ke pesantren. Simak ya sampai akhirnya, tong sapotong. Untuk pemberhentian dana hibah ke pesantren itu saya sangat setuju pisan. Naon sababna kaharti pisan atuh? Iya, Jawa Barat itu hampir memiliki 12.000 pesantren kurang lebih. Tapi yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pesantren anu eta deui gitu. Pesantren anu punya akses politik, pesantren anu punya orang dalam. Sedangkan pesantren-pesantren anu di kampung anu tidak punya akses politik, tidak mengerti administrasi, boro-boro ngerti administrasi, ngerti organisasi oge henteu, mereka tidak mendapatkan bantuan. Makanya Pak Deddy memberhentikan dana hibah ini untuk sementara supaya naon, supaya merata, supaya pesantren-pesantren teh kabeh menang bantuan. Jadi henteu anu ieu mah menang bantuan 30 miliar, anu ieu 5 miliar, anu ieu sabara miliar, sedangkan pesantren-pesantren kecil tidak mendapatkan bantuan gitu. Padahal mereka juga sama mengajar dengan ikhlas, mengabdi ke pemerintah di bidang spiritual gitu. Jadi arti nama Pak Deddy bukan berarti tidak pro pesantren ya, justru Pak Deddy sangat pro ke pesantren. Pak Deddy mah nyaah ke pesantren leutik
gitu. Makanya saya sangat setuju gitu ka Pak Dedi. Sok di dia saha coba anu kaget. Aya pasantren anu meunang dana hibah sampai 30 miliar. Sarua abi ge kaget. Yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Gubernur Jawa Timur. Saya mau mengkoreksi Ibu. Ibu Khofifah kurang. Ibu Gubernur Jawa Timur kurang. Ibu kurang pencitraannya. Akhirnya masyarakat Jawa Timur itu membanding-bandingkan Ibu Khofifah dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi banyak geraknya, Ibu Khofifah enggak. Padahal setiap hari Ibu Khofifah itu keliling Jawa Timur bekerja untuk rakyat Jawa Timur. Hanya saja Ibu Khofifah nggak punya YouTube pribadi. Nggak punya konten kreator pribadi yang keren seperti Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya pekerjaan Ibu Khofifah dan Kang Deddy Mulyadi sama aja. Cuman kelebihan Kang Deddy Mulyadi itu timnya keren, mantep, pencitraannya bagus, YouTube-nya followersnya banyak, TikTok-nya, Instagram-nya banyak. Ibu Khofifah enggak. Sebenarnya kerjaannya sama. Contoh soal pemutihan pajak di Jawa Timur udah dari dulu itu ada, ya banyak. Ibu Gubernur sudah melakukan banyak terobosan, tapi karena Ibu kurang pencitraan, Ibu dinilai kurang kerja sama rakyatnya. Ya, rakyatnya macam apa itu? Jadi menurut saya Ibu Gubernur Khofifah ini bekerjanya sudah bagus, sudah keren, sudah mantep. Hanya saja kurang pencitraannya ya Bu. Oh iya, ya. Lupa, Ibu Gubernur Khofifah kan tidak punya tujuan untuk maju capres ya. Jadi ya udah bekerja apa adanya, yang penting nyata ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi kan punya tujuan untuk capres. Jadi wajar kalau pencitraannya harus kencang, harus top. Ya kan? Ibu Khofifah, kalau mau pencitraan hubungi saya aja, nanti saya bantu lah, gampang itu. Oke, jadi begini ya, secara tidak langsung Abang ini mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini memiliki niat untuk menjadi presiden di tahun 2029. Jadi begini Abang, kalau saya perhatikan mulut Anda ini ngomongnya itu seperti mulut binatang ya. Artinya tidak beradab. Karena Anda sembarang mengeluarkan statement yang tidak berdasar. Jadi begini ya Abang bermulut binatang. Sorry banget ya. Ini bukan saya bermaksud kasar atau apa, tapi ini panggilan manja saya untuk Abang bermulut binatang ya. Jadi begini Abang bermulut binatang, Kang Deddy Mulyadi itu tidak melakukan pencitraan. Video ataupun konten yang dia unggah itu bukan setelah dia menjadi gubernur. Jauh sebelum dia menjadi gubernur Jawa Barat, dia sudah aktif dalam dunia perkontenan. Dan konten-kontennya ya selalu menolong, membantu, serta memberikan inspirasi dan edukasi kepada orang-orang yang menyaksikan, dan juga kepada orang-orang yang di dalam kontennya tersebut yang beliau menolong secara langsung ya. Jadi kenapa tidak pada saat itu Anda mengatakan Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten atau pencitraan ya? Tapi kenapa kesini-kesininya setelah Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, Anda membangun opini liar bahwa Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan ya? Jadi luaskanlah pikiran Anda, jangan jadi orang yang memiliki penyakit hati seperti mulut Anda yang seperti mulut binatang. Jadi cukuplah mulut Anda seperti mulut binatang, jangan otak dan pemikiran Anda juga seperti binatang ya. Lalu yang berikutnya, Kang Deddy Mulyadi itu tidak memiliki rencana atau ide ataupun niat untuk menjadi presiden di tahun 2029 ya. Kalau Anda mengatakan bahwa yang memiliki rencana atau ambisi itu adalah netizen, fans atau pendukung dari Kang Deddy Mulyadi, itu baru masuk akal, itu baru saya terima. Tapi kalau Anda menuduh Kang Deddy Mulyadi seperti itu, saya tidak terima ya. Asal Anda tahu, yang menginginkan, yang berambisi ingin menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai presiden di tahun 2029, itu adalah saya, itu adalah teman-teman fans KDM yang memiliki niat dan ambisi yang sama. Jadi bukan Kang Deddy Mulyadinya ya. Kenapa kami bisa berambisi atau memiliki niat seperti itu? Karena kami melihat bahwa gubernur ini berbeda dari gubernur-gubernur lain, apalagi Gubernur Khofifah yang Anda bandingkan itu. Anda perhatikan tidak? Anda dengar tidak? Ya, beberapa masyarakat dari Jawa Timur, mereka meminta untuk tukar guling gubernur ya. Jadi Khofifah ini ke Jawa Barat, KDM ke Jawa Timur. Lalu kemudian banyak sekali netizen yang mengeluh bahwa Ibu Khofifah ini cuma jago sholawatan, cuma pintar ngaji, bisanya itu aja bikin pantun, tapi nggak bisa bekerja sat-sat seperti Kang Deddy Mulyadi. Itu bukan saya ngomong, tapi orang-orang Jawa Timur sendiri guys. Silakan kalian cari konten, banyak sekali yang berseliweran di TikTok. Orang-orang Jawa Timur pada komplain, mengeluh. Mereka membuat video keluh kesah terkait dengan Khofifah, Ibu Khofifah yang tidak mampu bekerja, tapi jago bikin pantun doang ya. Oke, jadi semoga penjelasan saya ini bisa membuat Abang bermulut binatang ini bisa mengerti dan memahami ya. Oke guys, saya kira itu saja video-video dari saya.
Tetap semangat untuk Kang Deddy Mulyadi, meskipun banyak orang menghina, merendahkan Bapak, melakukan pencitraan, gubernur konten dan sebagainya. Tapi bagi kami ya, bagi kami semua yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, kami merasa Bapak luar biasa. Bapak is the best, Bapak istimewa, dan tetap semangat.